Krisis itu bisa menyebabkan seseorang itu makin hancur, tapi krisis juga bisa menyebabkan seseorang itu makin naik. Kalau kita ingat Yusuf, dia mengalami krisis demi krisis dalam hidupnya. Dia dibenci abang-abangnya, dia masukkan ke dalam sumur, dia mengalami krisis. Lalu setelah dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual jadi budak. Dia jalan di padang gurun, mungkin bosnya naik unta, dia jalan tangannya mungkin diikat. Krisis. Apakah dia mengasihi Tuhan? Ya, dia mengasihi Tuhan. Jadi di sini jelas bahwa kalau kita mengalami krisis bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, tapi karena krisis-krisis itu seperti lagu kita tadi, tangan Tuhan itu sedang merenda kita untuk menjadi satu pribadi yang mulia, salah satunya melalui krisis. Nah, setelah dia sampai di Mesir, dia dijual jadi budak, dia dibeli sama Potifar, dan di rumah Potifar dia difitnah. Krisis lagi. Setelah dia difitnah, dia masuk penjara. Kenapa dia difitnah? Karena dia mengasihi Tuhan. Kalau dia nggak mengasihi Tuhan, mungkin dia nggak masuk penjara. Ayo, kata Tante Potifar, ayo katanya kan, tidak masuk penjara. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar itu? Akhirnya dia dimasuk dalam penjara. Di penjara dia berjumpa dengan juru roti dan juru minum raja. Mereka bermimpi dan Yusuf akhirnya menerjemahkan mimpinya. Dia bilang, kau akan mati, tapi kau akan bebas. Lalu akhirnya yang bebas itu, Yusuf sebelum dia bebas, Yusuf bilang, nanti kalau kau bebas jangan lupa ya sama aku ya, katanya. Oh iya, nggak akan lupa. Akhirnya temannya itu keluar. Apakah dia ingat Yusuf? Tidak. Bapak Ibu lebih pilih mana? Dilupakan atau diingat orang? Mana kamu lebih suka, dilupakan orang atau diingat orang? Diingat orang ya. Yusuf dia dilupakan 2 tahun. Saya berpikir kalau misalnya juru minum raja itu ingat dia, lalu dia bilang sama raja, Raja, aku ini bisa lepas karena di penjara ada namanya Yusuf, dia terjemahkan mimpiku. Tolonglah Raja, ingat dia. Raja bilang, oh ya udah, lepaskan dia. Kalau waktu itu raja lepaskan Yusuf, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dia akan bilang, Raja terima kasih ya. Kemana dia pulang? Ke kampungnya, pulang ke kampung bapaknya. Di kampung dia ngapain? Mengembalakan domba. Icah. Dan dia tidak akan pernah jadi Perdana Menteri. Sekarang saya mau tanya, mana lebih baik? Dilupakan atau diingat? Diingat juga tetap ya. Serahlah kalau mau jadi penggembala domba. Untuk menjadi raja, untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir, harus banyak krisisnya, harus banyak ukirannya, harus sakit, harus banyak sulamannya. Kalau hanya jadi penggembala domba, nggak usah dilupakan, nggak ada masalahnya. Bilang kiri kanan, kamu mau jadi Perdana Menteri atau jadi permakan? Kalau hari ini kita berkata, aduh pendeta, besar kali masalahku, belum lagi diselesai dia lagi datang, belum lagi diselesai dia lagi datang. Bilang kiri kanan, siap-siap jadi Perdana Menteri. Kalau pendeta, aku puji Tuhan, labulit KP masalahku, jadi permakan. Jadi krisis itu bisa membuat seseorang naik, tapi krisis itu bisa membuat orang hancur. Nah, hari ini kita mau belajar dari kehidupan Daud. Daud itu luar biasa. Ada 2 hal yang dia lakukan ketika dia mengalami krisis. Yang pertama, waktu dia mengalami krisis, yang dia lakukan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Waktu dia mengalami masalah, dia makin dekat dengan Tuhan, makin mencari Tuhan. Kebanyakan orang Kristen waktu dia mengalami masalah, justru dia tinggalkan Tuhan. Tuhan gak peduli sama aku. Banyak kali pun masalahku, laku dia taina. Gak adanya Tuhan itu, gak peduli. Lalu dia tinggalkan Tuhan. Banyak orang seperti itu.
Tapi hari ini kunci kita mengalami kemenangan dalam setiap krisis yang pertama, carilah Tuhan, makin mendekatlah kepada Tuhan. Amin. Nah, satu kali Daud dan pasukan-pasukannya dan rakyatnya berperang. Lalu mereka berperang dan menang. Setelah mereka menang, mereka mau pulang ke kampungnya, ke Ziklag. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi waktu Daud dan pasukannya pulang ke daerahnya, udah habis semua. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Udah gak kuat lagi dia nangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Daud juga mengalami krisis karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Udah istrinya diambil orang, mau dilempar lagi pakai batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allahnya. Waktu Daud terjepit, kalau Gus Dur bilang maju kena, mundur kena, itu yang dialami Daud. Apa yang dia lakukan? Udah istrinya diambil orang, datang pula rakyat yang bersama-sama dengan dia, gara-gara kau ini mau dilempari pakai batu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Kalau kita baca di dalam Alkitab versi mudah dibaca, dia bilang begini, tetapi Daud menemukan kekuatannya di dalam Tuhan Allahnya. Kalau versi firman Allah yang hidup, dia bilang Daud memohon kekuatan dari Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ini tentara Daud, mereka baru pulang perang. Kita saja kalau udah capek kali kerja di ladang, capek habis-habisan kita banting tulang, banting nang tulang, banting semuanya lah. Udah capek kita di ladang, waktu kita mau pulang, apa yang ada dalam pikiran kita? Nanti aku sampai rumah, aku akan mandi air panas, taruh garam, makan, lalu aku tidur. Besok aku akan bangun. Atau kalau udah capek kali kita rasa, nanti sampai rumah aku akan telepon bibi mama Reja. Kusu. Kalau udah capek kali dalam pikiran kita, pasti aku akan istirahat. Saudara bisa bayangkan, ini pasukan semua udah capek mati-matian berperang. Bukan hanya mereka berperang, jiwa mereka juga mungkin akan terganggu. Saudara bisa bayangkan perang itu. Dia lihat kawannya udah berdarah-darah, buah mati. Mungkin dia lihat ada darah. Dia juga ketakutan, kenalah aku ini, mati aku ini, anakku, istriku, siapa yang pelihara. Sambil perang mungkin jiwa mereka juga terganggu. Makanya waktu mereka menang, harapan mereka pulang ke kampung, bertemu dengan anaknya, dia peluk anaknya, istrinya. Harapannya begitu. Tapi kenyataannya waktu mereka pulang kampung, dia lihat Ziklag sudah terbakar semua. Dia cari istrinya, tidak ada. Anak-anaknya, tidak ada. Mereka itu terjepit. Lalu Daud dipersalahkan dan mau dilempar. Sekali lagi saya mau tanya, ini kira-kira salah Daud atau salah siapa? Salah Daud, mereka semua ditawan. Iya, kalau tadi istrinya, anaknya ditinggalkan, yang lain dibawa. Ini istri Daud pun dibawa. Semalam saya pulang naik Sinabung, di tengah jalan ada orang naik. Lalu ada dua, laki-laki perempuan, mereka naik. Mereka bawa satu koper yang besar. Saya lihat kopernya, wah berat sekali ini. Pikiran saya sudah oper isinya, sudah terlalu banyak. Lalu pas dinaikkan ke atas, naik keneknya. Datang keneknya, dipegangnya gagang tasnya itu kan.
Ya sorong bang katanya. Pas disorong kan dilepas gitu. Rupanya saking beratnya tasnya itu, putus gagangnya itu, jatuh tasnya. Pas ngeliat yang laki-laki itu, kubuah katanya kena tasnya. Bukan cap ini, L. Saking beratnya tasnya itu. Engkau medati kau karikuban katanya. Saya berpikir, salah siapa? Buktinya kena itu pegang, masih ada gagangnya di atas. Artinya kalau dia lepaskan ya wajar itu kena pukul, kena itu. Kalau lepas, ini gagangnya tinggal di atas, tasnya jatuh. Itu berarti kalau enggak tasnya keberatan, gagangnya itu udah rusak-rusak kan? Sama seperti orang ini. Gara-gara kau Daud, salah siapa rupanya? Belum tentu kan salah Daud. Tapi itulah yang terjadi. Saudara harus tahu, kalau waktu itu Daud pakai perasaannya, dia bisa bilang, engkau laku kau berperasaan gerina. Ya. Dia bisa bilang, lah perban aku laku kau jadi jelma gerina. Betul. Kenapa mereka akhirnya jadi pasukan yang gagah berani, ditakuti di mana-mana? Saudara, kita harus ingat sejarahnya. Waktu Daud itu dikejar-kejar Raja Saul, karena Saul iri sama dia, Daud ini lari ke satu gua namanya Gua Adulam. Di dalam Gua Adulam itu banyak orang, pencuri, pembunuh, pokoknya buronan semua di situ. Di situ banyak orang-orang nggak beres, orang-orang buronan. Kesitulah Daud. Sampai akhirnya lambat laun Daud melatih mereka berperang. Mereka diajar berantem, mereka diajar pegang senjata. Sampai akhirnya Daud itu punya satu pasukan yang kuat. Siapapun takut. Mereka yang tadinya tidak jadi apa-apa, akhirnya dibuat Daud jadi orang, istilah kita. Sekarang mereka mau bunuh Daud. Daud itu pasukannya luar biasa. Ada satu pasukannya bisa lawan 800 orang. Saudara bisa bayangkan, satu orang pasukan Daud bisa dibunuhnya 800 orang. Daud itu kalau dia mau gunakan kekuatan pasukannya untuk membunuh orang-orang yang menista dia bisa lakukan. Kalau dia ikut perasaannya, dia bisa lakukan. Tapi apakah itu yang dilakukan Daud? Dia mau kecewa? Ternyata tidak. Waktu Daud terjepit, semua orang sepertinya menyalahkan dia. Dia tidak tinggalkan Tuhan, tapi apa yang dia lakukan? Di ayat 7. Lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Waktu Daud terjepit, apa yang dia lakukan? Dia bilang, imam, tolong ambilkan kain efod. Kain efod itu biasanya dipakai untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia berlutut kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku terjepit, aku butuh engkau. Apa yang aku harus lakukan? Kejar atau jangan? Tuhan bilang, kejar. Inilah kunci keberhasilan Daud menghadapi krisis. Yang saya bilang tadi, maju kena, mundur kena, kemana-mana gak ada lagi pertolongan. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan bilang kejar. Dan dia pegang perkataan Tuhan, dia kejar. Dan akhir ceritanya, mereka bukan hanya membawa balik semua tawanan, tapi mereka berhasil membawa barang rampasan. Bukannya buntung, tapi idau. Tadinya mau mengambil tawanan, justru dapat jarahan. Dan akhirnya mereka itu menjadi pasukan yang terus berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada seorang Daud, raja yang luar biasa. Waktu dia mengalami masalah, dia tahu kunci kemenangan menghadapi krisis. Dia mencari Tuhan. Dia enggak mencari pasukannya yang hebat itu. Dia enggak mencari deking. Dia enggak mencari bupati. Dia enggak mencari siapa-siapa. Dia enggak mencari saudaranya yang orang hebat. Itu sebabnya hari ini waktu kita mengalami masalah, jangan cari siapa-siapa. Jangan cari deki, jangan cari keluarga kita yang hebat, jangan cari keluarga kita yang pangkatnya jenderal, tapi carilah Tuhan. Maka kita akan mengalami kemenangan dalam menghadapi krisis. Amin.
Kita harus percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang sama Daud, kejar katanya. Dia percaya, dia kejar. Saudara ingat waktu Petrus memancing, menjala, Yesus datang. Petrus, udah banyak dapat. Sudah semalam-malaman Tuhan gak dapat. Udah, ayo ke tengah lagi. Petrus bilang apa? Tuhan, sudah semalam-malaman kami pancing ikan, gak dapat. Tapi Petrus bilang, tapi karena engkau yang menyuruhnya. Itu sama artinya, karena firman-Mu berkata, aku percaya firman-Mu. Dia ke tengah dan dia dapat ikan. Nah, jadi kita harus pegang apa yang firman Tuhan katakan. Saya ayat tahun baru ini, saya dapat firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonanmu, maka Dia akan bertindak. Wah, bagi saya itu satu kekuatan yang luar biasa. Saya juga manusia, masih sering khawatir. Jangan bilang pendeta gak pernah khawatir lagi. Kalau nanti ada pendeta bilang saya gak pernah khawatir lagi, coba cek di punggungnya, jangan-jangan ada baterai alkalin di situ. Saya juga masih sering khawatir, tapi waktu saya khawatir saya ingat ayat ini, serahkan permohonanmu kepada Tuhan. Saya mulai berlutut, Tuhan, ini kekhawatiranku, ini kekhawatiran. Dan firman Tuhan apa yang Tuhan katakan, peganglah itu, percayailah itu. Maka kita akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa mengalami kemenangan, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Kalau saya mau bilang kita ini cuma seperti ini, kertas tisu ini. Inilah manusia. Gampang gampang khawatir, gampang kecewa, sikit-sikit enggak lagi cari Tuhan, sikit-sikit enggak ke gereja lagi, gampang sekali. Tapi waktu kita mau cari Tuhan, saya umpamakan tiang ini Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Tisu yang gampang dibengkokkan bisa kita bengkokkan lagi? Tidak, karena ada tiang ini yang keras. Tiang ini saja sulit untuk membengkokkan tisu ini lagi kalau dia melekat pada tiang. Apalagi kalau kita melekat kepada Tuhan. Kita memang seperti ini. Tapi jangan lupa waktu kita melekat kepada Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan kuatnya. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi biarlah semua kita jemaat Tuhan makin rindu mencari wajah Tuhan. Coba tanya kiri kanan, kamu masih sukanya cari wajah Tuhan? Apa katanya? Masih ya? Bilang lagi, kalau masih seharusnya modelmu gak seperti ini, bilang. Jadi yang pertama untuk kita bisa menang atas krisis, cari Tuhan. Yang kedua, waktu kita mau menang menghadapi krisis, yang kedua yang harus kita lakukan, kalau kita cerita tentang Daud, kita ingat Goliat. Ya. Akhirnya Daud ini berperang sama Goliat dan akhirnya Daud menang. Sejak Daud menang melawan Goliat, disitulah popularitasnya mulai naik. Daud mulai terkenal, ya. Sama kayak Norman Kamaru, ya, beberapa tahun lalu ingat ya, Bribtu Norman Kamaru. Dia yang tadinya nggak dikenal, jadi brimob aja dia. Tapi waktu dia rekam, lalu dia mulai pasang lagunya, cala caya 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 cala caya 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 caya. Sejak itu dia terkenal. Sama kayak Daud, dia tadinya nggak dikenal orang, sejak dia lawan Goliat, dia mulai melejit terkenal. Semua orang sibuk membicarakan dia. Kalau waktu itu sudah ada Facebook, di Facebook semua, Bang Daud, Mama Karona, Bang Daud. Waktu dia pulang perang, pemain rebana nari-nari, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Daud melejit sejak itu. Tapi sejak dia terkenal, kenapa dia terkenal? Karena Tuhan menolong dia, karena Tuhan beserta dia. Justru karena Tuhan beserta dia, ada orang iri. Saul jadi iri. Padahal seharusnya Saul itu gak boleh iri. Karena kalau gak gara-gara Daud, malu bangsa Israel. Dan waktu itu rajanya Saul. Saudara bisa bayangkan kalau Indonesia ini ditokoh-tokohi orang, Jokowi pun udah gak berani lagi.
Lalu maju saya. Mana kau negara tadi yang nokoh-nokohi? Saya kalahkan, udah kalah. Wajar nggak Jokowi iri sama saya? Nggak wajar. Seharusnya bilang, bujur ya Krispus, bujur ya katanya. Kalau perlu diangkat saya jadi wakilnya. Karena saya sudah menyelamatkan bangsa. Tapi Daud dia sudah menyelamatkan nama baik bangsa, sudah menyelamatkan nama baik Saul. Tapi apa yang dia dapat? Karena Tuhan menolong dia, justru Raja Saul iri sama dia. Nah kadang-kadang kita mengalami masalah bukan karena kita salah. Kadang-kadang kita mengalami masalah bukan karena kita salah. Tapi kadang-kadang kita mengalami masalah karena Tuhan memberkati kita, ada orang iri. Nah, kadang-kadang seperti itu, sama seperti Daud. Dia jadi Raja Saul jadi iri. Kalau Daud punya pikiran, gimana lah Raja Saul ini. Dan waktu Saul mau mengejar-ngejar dia, kalau pikirannya itu jahat, berapa kali dia udah bisa bunuh Raja Saul ya. Dan ingat waktu itu dia sudah diurapi oleh Tuhan. Jadi jadi raja. Kalau waktu itu Saul mati, dia langsung naik jadi raja. Tapi beberapa kali kesempatan dia mau bunuh Saul, Daud bilang sama pasukannya, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Karena Daud punya cara pandang yang berbeda. Jadi kunci yang pertama kita mengalami kemenangan dalam krisis, cari Tuhan. Yang kedua, kita harus punya pola pikir yang berbeda. Saudara ingat pernah cerita Cot Dogol? Temannya saya nggak ingat Cot atau Dogol, dikasih orang barat dia pisang. Lalu Dogol bilang sama Cot, aku dah kok jumpa daerah skala barat, aku jumpa sama orang barat, dikasihnya aku pisang karena sayang dia sama aku. Datang si Cot, motu moy, lo perwan keleng atina engkau, kirana kau monyet katanya. Bukan karena kau jago, karena dikiranya kau monyet maka dikasihnya kau pisang. Pertanyaan saya, betulkah orang barat kira dia monyet? Tidak. Tapi cara pandang yang berbeda. Satu dikira baik, satu monyet kau kiranya. Nah, cara pandang kita ini yang sering sekali membuat berbeda hasilnya. Dengar, cara pandang itu menentukan hasil. Kalau waktu itu Saul mau kejar-kejar Daud, dia punya cara pandang yang salah. Saul ini nggak tahu berterima kasih, udah ditolongin, nggak tahu berterima kasih. Bunuh saja, kata pangolnya. Bunuh saja enggak. Tuhan pekuakap lanai bo keleng atene, bunuh saja. Ini kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita untuk membunuh dia. Bisa dia punya pikiran begitu. Tapi dia tetap jaga pola pikirnya. Nah, waktu Daud dikejar-kejar Saul, apa yang menjadi pola pikir Daud? Di dalam Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ayat 2. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Waktu Daud mengalami krisis, Saul mengejar-ngejar dia. Banyak orang-orang yang mengejar dia. Saudara bisa bayangkan kalau aku musuhku Jokowi. Waduh, mungkin di mana-mana fotoku sudah ada. Wanted, dicari hidup atau mati. 1M. Kalau dapat 1M, itulah Daud. Di mana-mana mungkin fotonya karena imbangnya itu raja. Kalau aku imbangku Jokowi, waduh, mungkin pergi ke kedai babi panggang depan. Ada fotoku di situ, dicari. Mungkin semua orang yang makan babi panggang, jaidah dulu. Bagi kita ya, kita cari. Mungkin pergi ke kedai kopi sana, dipajak itu. Foto saya di mana-mana. Daud sama seperti itu. Kemana-mana mungkin dia pergi, dia udah nggak tenang. Makanya dia akhirnya masuk ke gua Adulam. Daud dicari-cari. Tapi dia punya pola pikir yang benar. Dia bilang, Tuhan melatih tanganku untuk bertempur, jari-jariku untuk
berperang. Dia ngerti seperti lagu kita tadi, Tuhan itu sedang merenda aku. Saul mengejar aku nggak bunuh dia karena Tuhan, karena aku tahu dia hamba Tuhan, hamba yang diurapi Tuhan. Aku nggak mau bunuh, aku mau ngasihi dia. Kalau gara-gara itu aku harus dikejar, nggak apa-apa. Itu artinya Tuhan sedang melatih kakiku, tanganku untuk berperang. Tuhan mau aku menjadi pribadi yang kuat. Wah, luar biasa pola pikirnya ya. Nah, itu sebabnya kita kalau kita mau menang mengalami krisis, milikilah pola pikir yang benar. Kalau ada masalah, jangan lagi berpikir, Tuhan gak sayang sama aku, entah karena ininya dosaku. Ya kalau ada bertobat ya. Tapi kalau gak ada, gak usah dicari-cari. Punyalah pola pandang seperti Daud. Waktu kita mengalami masalah, Tuhan sedang melatih tanganku untuk bertempur, melatih jari-jariku untuk berperang. Tuhan sedang merenda aku untuk menjadi satu pribadi yang lebih baik. Jangan lagi terlalu sibuk. Ada masalah, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Enggak salah nanya kenapa Tuhan. Enggak salah. Tapi jangan terlalu sibuk kenapa Tuhan. Belajarlah mulai berpikir, Tuhan baik. Aku percaya Tuhan baik. Aku percaya gak ada masalah yang melebihi kekuatanku. Aku percaya Tuhanku itu baik. Dia gak akan pernah memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Aku percaya Tuhanku itu gak pernah akan memberikan masalah untuk menghancurkan hidupku. Justru melalui masalah, tantangan, ujian yang sedang aku hadapi, Tuhan sedang melatih tanganku untuk menjadi pribadi yang kuat. Amin. Nah, jadi saya berharap hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Untuk kita bisa menang atas krisis, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Waktu kita mengalami permasalahan, kekhawatiran, yang pertama cari Tuhan. Gak usah cari istri kita pun, gak usah cari suami kita pun, cari Tuhan. Jangan cari kalimbubu kita, cari andalan kita. Jangan andalkan siapa-siapa, andalkan Tuhan. Waktu kita mengalami krisis, waktu kita mungkin mengalami kesakitan, cari Tuhan. Waktu kita mengalami kesusahan ekonomi, jangan pikirkan kemana aku cari pinjaman, cari Tuhan. Tuhan sumber segala-galanya yang sanggup memberikan jalan keluar atas hidup kita. Daud, dia sudah terjepit. Kalau dibilang gak ada lagi jalan, istrinya sudah dicuri, dia mau dibunuh, dia dikejar-kejar, tapi dia selalu cari Tuhan. Lagunya selalu, hanya dekat Allahku. Itu yang selalu terjadi. Saya mulai mikir-mikir, kenapa Daud akhirnya bisa menjadi pemimpin orang-orang yang brutal itu. Saya mulai berimajinasi, mungkin jadi waktu itu, waktu pertama kali Daud masuk ke gua Adulam itu, orang-orang mulai liatin dia. Mungkin semua bertato, sininya mungkin kena parang apa, karena orang berandalan. Mungkin waktu itu Daud mulai capek dan tidur, dia bilang, jangan kau sini, keluar kau. Mungkin Daud mulai keluar, di luar mungkin dia nyanyi, hanya dekat. Mungkin besoknya dia mulai dekat. Hei, sini kau dulu, yang kecil-kecil ya, sini kau dulu. Bikin dulu tehku, sana. Mungkin Daud mulai bikin teh. Lama kelamaan, mungkin orang-orang mulai berpikir, ini kok beda ya. Kami ini semua bermasalah, muka kami pun seram-seram semua. Tapi dia kok lari ke sini ya, tapi wajahnya kok ceria ya. Setiap pagi mungkin orang masih tidur, Daud udah nyanyi, hanya dekat. Satu-satu mungkin preman itu mulai dengar, ini suara dari mana? Indah sekali. Daud. Dan mungkin orang mulai bertanya-tanya, kok bisa kamu gini? Kok bisa kamu gini? Dan akhirnya mereka mau mempersembahkan dirinya dipimpin oleh Daud. Kenapa? Karena ada seorang Daud yang selalu mencari wajah Tuhan. Dan ia selalu berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini sebesar apapun krisis kita, kalau kita terus berhubungan dengan Tuhan, semuanya akan selesai. Ingat, kita ini seperti ini. Kalau ada masalah, tergantung anginnya. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, seberapa besar pun anginnya, seberapa besar pun masalahnya, kita akan tetap nempel, tetap kuat sesuai dengan bersama dengan Tuhan. Jadi tetaplah cari Tuhan, tetaplah minta kepada Tuhan, berikan aku pikiran
yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan.